Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Syambas dengan NIM 2106176. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori bahasa dan otomata. Di sini saya akan memaparkan compiler adalah sebuah program yang dibuat untuk membaca sebuah sumber program yang ditulis dalam bahasa tertentu. Short language misalnya bahasa pemrograman C dan menerjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Target language misalnya bahasa assembly. Bagaimana sebuah program dapat dieksekusi dan dapat dilihat hasilnya. Salah satu komponennya ada compiler, namun di samping itu ada juga free prosesor, assembler, dan linker. Tahapan dari sistem tersebut adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini ada sebuah bagan ya, Skeletal Core Program atau di bawahnya ada preprocessor, di bawahnya lagi ada start program, di bawahnya ada compiler, di bawahnya ada target assembly program, di bawahnya ada assembler, di bawahnya locatable machine code, di bawahnya loader link editor, di bawahnya ada absolute machine code. Oke, beberapa fungsi dari preprocessor diantaranya adalah Markov processing dan field inclusion. Pada awalnya, program yang dibuat oleh pemrograman akan diolah oleh preprocessor dan hasil akan dibaca oleh compiler untuk dihasilkan ke target pemrograman. Jika target pemrograman yang dibuat adalah assembly language, maka proses berikut adalah assembler yang akan bertugas untuk membaca file assembly tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk relocatable machine code. Linker akan mengubah file relocatable machine code tersebut ke dalam absolute machine yang dapat dieksekusi dan menampilkan hasil dari pemrograman tersebut. Untuk memberikan penggambaran proses tersebut, maka kita dapat melihat contoh berikut ini. Misal kita memiliki sebuah file bernama hello C yang berisi pemrograman sederhana dalam bahasa pemrograman C. Di sini ada integer atau A kurang B, int main, dalam kurung, kurung kurawal, A sama dengan 10, titik koma, B, dengan A tambah 2, return O 0, titik koma, kurung kurawal lagi di sini. Untuk memanggil compare maka kita dapat menggunakan perintah sgcc atau hello di mana sgcc adalah kepanjangan dari GNU Compiler Layer Collection. Di sini ada lagi gambarnya, bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada compiler dapat dilihat pada gambar 3. Pada awalnya di direktur project compiler XML hanya ada file hello C. Setelah dilakukan kompilasi maka dihasilkan sebuah file assembly di mana dalam contoh file yang dihasilkan adalah hello C. Contoh file assembly yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 4. Di sini ya, pada gambar 4 ini ada tuh, ini teman-teman, file assembly bentuknya seperti ini ya. Assembly sebagai target language, berikut kita akan memanggil assembler untuk membaca file assembler tersebut dan menghasilkan file relocatable machine code. Instruksi yang dapat digunakan adalah hello and hello.o. Di sini ada lagi contoh, the project complete is hello.c gitu ya. Hasil dari assembler disimpan ke dalam file bernama hello, di mana file ini bersifat binary file yang tidak dapat dibaca. Untuk menghasilkan sebuah file yang dapat dieksekusi, maka binary file tersebut akan diproses oleh linker loader dengan menggunakan instruksi sgc hello. Hello jika dilihat pada gambar 6, setelah linker dijalankan maka akan muncul sebuah executable file bernama hello. Untuk melakukan eksekusi pada file tersebut, maka dapat digunakan perintah hello seperti yang terlihat pada gambar 6. Eksekusi executable file. Di sini ya ada ini gambarnya teman-teman. Langsung lanjut saja ke materi teori bahasa dan otomata. Di sini ada sebuah contoh produksi teman-teman, produksi MVT. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa dengan epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau MVT. Penghasilan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau disebut nullable. Contoh, terdapat tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S, variabel S,
ada determinan A, B, atau C, D. Di sini ada variabel A, determinannya adalah D. Variabel C, determinannya adalah epsilon. Variabel yang rumble adalah variabel C karena penurunan C atau determinan epsilon merupakan penurunan satu-satunya dari C. Maka begitu diganti S, variabel S, determinannya CD menjadi S, determinan D. Kemudian produksi C, determinannya ada epsilon, kita hapus. Hasil sederhananya adalah S, determinan AB, atau D. A, determinannya, variabel A, determinannya D. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol. Variabel contoh A, variabel A adalah determinan dari hasilnya adalah B. Variabel C, determinannya D. Keberadaan produksi unit ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu untuk menyederhanakan produksi unit. Dilakukan penggantian aturan produksi unit tersebut. Contoh, diberikan aturan produksi sebagai berikut. Ini ya contohnya. Ada S, variabel S determinan A, ada S, variabel S determinan A, ada A, variabel A determinan variabel B, determinan B, variabel B determinannya menghasilkan C, variabel B terminal menghasilkan B, variabel C determinan menghasilkan D, variabel C determinan menghasilkan AB, variabel D determinan menghasilkan B. Di sini ya teman-teman. Lakukan penggantian berurutan melalui aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan. Terminal terminal seperti di sini ada sama dengan kurang dibaca menjadi determinan ya. Misalkan ini ada C, variabel C, determinan D, variabel D, determinan C, gitu ya. Kita bisa lihat ini aturan-aturan produksinya. Langsung di sini juga aturan produksi yang telah disederhanakan dengan menghilangkan produksi unit adalah sebagai berikut. Di sini ada ya S, variabel S atau determinan AB atau juga B gitu. Dari variabel S variabel S determinannya A dan A gitu. Ada A, variabel A determinannya AB atau B. Masih banyak yang lainnya teman-teman ya. Di sini ada produksi unsels. Produksi unsels didefinisi sebagai berikut. Produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contoh ya ada penjelasan seperti ada contohnya di sini untuk memperjelas. Ada variabel S, determinan menghasilkan A, B, D. Variabel B, determinannya menghasilkan C, D, atau A, B. Gitu ya. Di sini banyak ini ada variabel D menghasilkan determinan EF, atau variabel A menghasilkan determinan ED, atau variabel F menghasilkan determinan DC. Jadi analisa pada aturan produksi A, determinan ED, tidak memiliki penurunan sehingga dapat dihilangkan. Dua, aturan produksi F, determinan DC redukan sehingga aturan produksi tersebut dapat dihilangkan. Sisa aturan produksi yang telah disederhanakan adalah berikut. Jadi S, variabel S, determinan A, B, D, variabel B, determinan C, D, atau AB, variabel D, determinan EF. Analisis kembali aturan produksi B, determinan AB tidak memiliki penurunan sehingga dapat penyederhanaan lagi menjadi S, determinan ABD, variabel B, determinan CD, dan D, determinan EF. Kesimpulannya adalah bahwa produk useless yang dihilangkan adalah A, determinan ED, F, determinan DC, B, variabel B, determinan AB. Terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermakna dan dapat menjadikan ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.